Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya sebagai CGP yaitu Wiwi Suryanti, kemudian Bapak Yopian Lapri sebagai pengajar praktik dan Ibu Dwi Kartini sebagai fasilitator saya. Jurnal refleksi ini saya tulis sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Jurnal refleksi ini saya tulis setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menulis jurnal ini, saya menggunakan model 4F, yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Untuk memudahkan memahaminya, 4F tersebut saya terjemahkan dalam bahasa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya alami, yang kedua, apa yang saya rasakan, yang ketiga, apa yang saya dapatkan, dan yang keempat, apa yang akan saya lakukan. Berikut jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, apa yang saya alami? Saya memulai membuka modul 2.1 di LMS dengan mengerjakan pretest. Saya mengerjakan 18 soal dalam pretest tersebut. Setelah itu, saya mempelajari modul 2.1 dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri. Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, saya mulai mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan membuka tautan mulai dari diri. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan refleksi diri. Ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, saya belajar di LMS tentang pembelajaran berdiferensiasi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Saya mulai belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan miskonsepsinya. Saya juga belajar mengenai kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Di bagian ini saya juga mendapat tugas untuk membuat diagram Freire mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tugas ini saya kerjakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Setelah itu saya melakukan diskusi asinkron. Ada beberapa topik dalam diskusi asinkron, yaitu yang pertama, menganalisis video penjelasan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kedua, menganalisis artikel tentang penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah presentasi hasil diskusi tersebut. Semua itu dilakukan secara daring atau melalui Gmeet. Diskusi kelompok di ruang kolaborasi pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 13.00 sampai 15.15 waktu Indonesia Barat. Berikut ini foto dokumentasinya. Sementara itu, presentasi hasil diskusi dilaksanakan pada hari berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 15.30 sampai 17.45 waktu Indonesia Barat. Berikut ini dokumentasi pelaksanaannya. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Di bagian ini saya mendapatkan tugas membuat RPP berdiferensiasi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Tugas demonstrasi kontekstual yang saya buat saya kirimkan ke LMS pada hari Selasa 1 Agustus 2023. Selanjutnya, elaborasi pemahaman.
Di bagian ini saya ditugasi untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang akan menguatkan pemahaman saya akan materi konsep di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Saya juga melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Jimir pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi adalah Ibu DRA Ani Adibatin. Berikut ini foto dokumentasi pelaksanaannya. Selanjutnya, koneksi antar materi. Di bagian koneksi antar materi modul 2.1 ini, saya membuat penjelasan mengenai yang pertama, simpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, alasan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian yang ketiga, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang terakhir, yang keempat, penjelasan mengenai materi di atas saya buat dalam video yang saya upload ke channel YouTube pada tanggal 7 Agustus 2023. Video tersebut dapat diakses melalui tautan berikut ini. Selanjutnya, aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 2.1 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7B pada mata pelajaran bimbingan konseling dengan materi cara mengendalikan emosi. Pembelajaran berdiferensi ini saya lakukan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023. Kemudian yang kedua, apa yang saya rasakan? Selama saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya merasakan perasaan semangat, bangga, senang, dan tentunya tertantang. Saya semangat karena di modul 2.1 ini saya bisa mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya bangga karena saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman CGP lain untuk menganalisis rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sangat tertantang dengan tugas-tugas yang diberikan di sela-sela kesibukan saya sebagai guru di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, apa yang saya dapatkan? Di modul 2.1 ini saya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya saya memahami cara mengetahui kebutuhan belajar siswa, yaitu dengan cara mengetahui kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang terakhir, yang keempat, apa yang akan saya lakukan? Setelah memahami materi dalam modul 2.1, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Tentunya dengan melakukan perencanaan yang matang, mulai dari pembuatan RPP atau modul ajar, pembuatan atau persiapan media, dan lain sebagainya. Demikian tadi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan jurnal refleksi yang saya buat ini bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.